Halo, ketemu lagi dengan saya Mike. Hari ini kita masih bahas mastering knowledge. Nah, mastering knowledge hari ini saya kembali lagi bermain di Pudak. Hari ini sudah disediain mainan baru, yaitu set optik geometri, di mana di sini ada satu set laser pointer. Dia memiliki tiga sumber cahaya ya di sini ya. Bisa dinyalakan hanya satu saja atau tiga-tiganya menyala sejajar, sehingga kita bisa melihat sifat bayangan yang terjadi ya. Oke, kita langsung aja, karena dalam setiap video kita hanya akan bahas satu partisi saja, yaitu kita akan bahas mengenai lensa dulu. Nanti di video kedua kita akan bahas mengenai cerminnya, dan yang terakhir kita akan membahas tentang pembiasan. Nah, kita mulai dengan yang lensa dulu. Hari ini saya sudah bersama dengan teman baru di Pudak ya. Boleh perkenalkan? Nama saya Toho Situmorang. Saya bagian fisika, staf R&D Pudak Scientific. Ya, oke Pak Toho, terima kasih sudah menemani saya bermain hari ini. Mari kita bahas pertama ya. Mungkin kita punya di sini yang bisa kita lihat sifatnya dari sinar yang akan terjadi itu menggunakan lensa cembung ya, atau biconvex. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Lensanya dibuat dari resin. Bagian bawahnya dilapisi lapisan yang berwarna buram ya, untuk menangkap cahaya. Nah, di sini ada diagram yang disertakan dalam kit, itu diagram yang menggambarkan sinar-sinar istimewa ya. Sinar-sinar istimewa ini adalah sinar-sinar yang sinar datang dan sinar pantul itu memiliki sifat khusus. Kalau sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dibiaskan mendekati titik fokus. Sedangkan kalau dia melewati tengah-tengah lensa, dia akan diteruskan langsung. Dan satunya lagi adalah jika dia melewati titik fokus, akan dibiaskan mendekati sumbu sejajar ya. Kita buktikan apakah seperti itu dalam kenyataannya. Nah, seperti kita lihat, untuk lensa biconvex ini memiliki sifat untuk membuat sinar itu lebih konvergen ya, terpusat ke satu titik. Berarti boleh dibilang atau yang ini merupakan titik fokusnya ya. Titik fokusnya. Berarti kalau saya boleh tahu, 2 kalinya dari titik fokus ini merupakan jari-jari kelengkungan si lensa ini ya. Kalau boleh tahu Pak, ini kan kita nggak bisa menggambarnya nih, kira-kira yang mana kemana nih Pak, yang mana kemana. Mungkin ini menggambarkan sifat yang pertama dan yang ketiga aja ya kelihatannya di sini ya. Di sini yang betul Pak, sebenarnya sinar yang pertama itu bisa ya seperti yang sinar atas dan bawah ini ya. Keduanya itu dibiaskan mendekati titik fokus ya, menuju titik fokus. Sedangkan yang tengah langsung lurus. Buktinya apa? Buktinya kalau saya tutup lampu yang tengah, hilang yang tengah. Oke. Nah, kalau untuk membuktikan yang nomor 2 ini mungkin ditarik ke atas ya. Nah, bisa dengan memiringkan papannya. Memiringkan papannya supaya nanti sinar datanya lurus, nanti dia akan dibiaskan. Oke. Berarti mungkin bisa juga begini ya. Ya maksudnya. Ya, bisa juga sih untuk ini ya, diarahkan. Nah, seperti ini ya. Jadi sinar yang datang akan ditarik mendekati sumbu utama di garis yang ketiga ini ya. Dia akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti sifat dari yang lensa cembung ini adalah konvergen atau memusatkan cahaya. Nah, ini disebutnya karena nilai fokusnya positif, berarti dia disebut
lensa plus, lensa positif ya. Nah, biasanya lensa ini digunakan untuk memperbaiki cacat mata yang hipermetrop atau rabun dekat. Betul ya, Pak ya? Rabun dekat ya. Boleh dikasih tahu nggak kenapa bisa terjadi sih sebenarnya rabun dekat? Jadi sebelum ada lensa ini kan adalah bola mata ya. Ini adalah cahaya yang jatuh pas di retina. Nah, kalau boleh tahu nih, atau sebenarnya sebelum kita menggunakan kacamata plus ini apa yang terjadi dengan sinarnya? Nanti sinar-sinar yang sejajar datang dari benda Dari jauh tak hingga berarti ya, ini ya betul, akan jatuh akan difokuskan jauh di belakang retina. Berarti tidak akan ditangkap ya pada saat sampai di retina, gambarnya tidak buram, fokus. tidak fokus, jadi out of focus seperti pada kamera yang buram. Nah, jadi dengan dibantu si lensa positif ini, titik fokusnya berarti lebih maju ya, akan jatuh tepat di retina sehingga bisa menangkap bayangan yang jauh lebih tajam. Nah, ini merupakan bagian pertama dari lensa cembung ya, lensa konveks. Nah, kita akan lanjut dengan lensa cekung ya, lensa cekung, lensa fix. Cekung ini apa? Biconvex ya. Biconcav ya, ini biconcav. Ya, biconcav, maaf ya. Jadi biconcav ini memiliki sifat yang ini juga ya, sifat yang divergen apa? Menyebarkan cahaya. Nah, seperti kita lihat di sini sinar yang datang dari bawah akan dibiaskan menjauhi titik apa? Garis sumbu utama, dan yang di atas juga menjauhi sumbu utama, sedangkan yang di tengah akan diteruskan saja. Nah, seperti sifatnya di sini, sinar datang dijauhkan. Sinar datang yang menuju titik fokus yang ada di sini akan dibiaskan sejajar sumbu utama seperti yang terjadi di sini. Sinar yang datang menuju titik fokus di sini akan dibiaskan menuju sejajar sumbu utama. Nah, yang tengah itu sudah kita bahas tadi, akan dilewatkan langsung seperti yang ini kasusnya. Kalaupun saya pindahkan arahnya, dia akan tetap diteruskan. Nah, oke. Untuk biconcav ini kita sebutnya berarti kebalikan dari yang tadi, Pak ya. Mungkin ini disebut dengan lensa negatif. Kenapa tuh sebut lensa negatif? Iya Pak, karena nilai fokus dari lensa ini, kalau kita ukur fokusnya di sini, seharusnya titik fokus itu ada di sini, tapi ini justru ada di belakang lensa. Jadi letak fokusnya yang ternyata ada di sini, ya kita bisa tahu dari mana? Dari sinar-sinar yang terdistorsi ini. Kalau kita tarik, kita akan menemukan sebuah titik temu di sekitar sini. Nah, titik temu itulah adalah titik fokus. Nah, titik fokus yang nggak ada di sebelah belakang lensa, bukan di tempat di sesudah lensa itu, merupakan titik fokus yang negatif, bernilai negatif. Itu hanya dalam ini ya, dalam penurunan perhitungan matematikanya, aljabarnya, secara aljabar diberikan nilai negatif untuk membedakan dengan yang nilai positif. Nah, kalau boleh tahu dalam aplikasi sehari-harinya lensa ini digunakan untuk memperbaiki apa nih Pak? Ya, kadang-kadang dipakai juga Pak untuk memperbaiki orang-orang yang lensa matanya terlalu cembung atau rabun jauh. Ya. Rabun jauh itu berarti kebetulan di sini ada dalam kitnya disertakan ini di yang nomor 5, yaitu miopi berarti ya, rabun jauh. Nah, kalau boleh diceritakan untuk rabun jauh sendiri, ini kan seperti tadi ya, di retina. Nah, sinar yang jatuh itu jatuhnya di mana nih Pak? Kalau boleh. Kalau rabun jauh justru sinar itu akan difokuskan di depan retina. Jadi sebelum sampai ke retina sudah fokus, dan begitu ke sini dia sudah autofocus lagi. Jadi untuk bisa membuat supaya sinar jatuh tepat di retina, maka dibantulah dengan lensa yang bersifat divergen untuk dapat menunda penyempitan. Mungkin seperti itu ya kira-kira ya. Ya, mungkin ini kit yang bisa kita lihat. Nah, ternyata sifat dari lensa sendiri bukan cuman
dua macam ini, yaitu biconcave dan biconvex, tetapi ada juga yang pelan uh, konkav ya, pelan convex. Nah, kalau saya balik Pak, ini yang sebelah datarnya di sebelah sini dengan yang datarnya sebelah sini, apakah titik fokusnya sama Pak? Titik fokusnya tetap sama. Tetap sama ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara menghitung titik fokus ini kalau saya memiliki dua kelengkungan? Gitu. Kalau ada dua kelengkungan, sebenarnya kalau metode secara garis besarnya sama. Kita dari sinar sejajar yang datang, kita cari pengumpulannya di mana, titik fokusnya di mana. Tapi kalau kita mau ukur dari kelengkungan lensa, itu nanti ada perhitungan geometrisnya secara optik. Ya baik, nanti itu mungkin akan dibahas di video sendiri karena cukup rumit ya untuk perhitungannya. Nah, saya juga di sini lihat di dalam kitnya disediakan satu lagi biconvex yang memiliki nilai fokus jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang pertama. Jadi bagaimana Pak ya kita bisa menentukan ini jauh lebih kecil atau enggak? Dengan melihat titik fokusnya, Pak Michael, dia lebih dekat ke lensa. Lebih dekat ke lensa berarti dia lebih kecil ya? Iya, betul. Kalau kita coba dengan yang tadi, dia lebih jauh ya? Lebih jauh ya. Beberapa senti lebih jauh. Nah, ada satunya lagi yang pelan convex yang jauh lebih besar. Nah, ini juga sama ya. Kira-kira kerjanya seperti itu. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita menggabungkan lensa cembung dan lensa cekung ini berbarengan? Seperti bisa dilihat di sini, lensa cekung ini membuat cahaya itu divergen atau menyebar, sedangkan lensa cembung ini membuat sinar itu lebih mengumpul atau konvergen. Nah, susunan lensa ini yang akhirnya digunakan untuk menyusun lensa-lensa di kamera. Jadi datangnya sinar dibelokkan ke arah tertentu sehingga bisa jatuh di tempat yang lebih cocok. Itulah yang membuat lensa-lensa kamera itu sebagian besar lebih mahal daripada lensa-lensa biasa. Ya, mungkin itu aja yang bisa diperkenalkan dari yang lensa. Untuk kita bahas selanjutnya mungkin kita akan bahas yang cermin. So sampai di sini dulu, tetap bersama kami. See you.